Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari ilmu kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Perlu kita ketahui bersama mengapa kita harus belajar, kita harus mencari tahu tentang bahasa Al-Quran, bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasa Ahlul Jannah. Ketahuilah, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan hal itu kepada kita hambanya. Begitu pula kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara umum beliau mengisyaratkan perintah kepada kita umatnya agar kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengetahui tentang sumber dari syariat agama kita. Sudah barang tentu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan seperti yang telah kita maklumi bersama, bahwa keduanya, Al-Quran dan Al-Hadis, ya, disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Maka sudah menjadi kewajiban, keharusan bagi kita semua untuk berusaha mengetahui keduanya, mengamalkan keduanya, mendakwahkan keduanya, termasuk apa? Memperjuangkan keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahannya untuk kita semua agar kita mendapatkan kemudahan di dalam mempelajari ini ilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Allah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami. Tambahkan untuk kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu al-ismu, kata benda. Al-ismu, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan ataupun perintah, ya, dilihat dari perubahan akhirnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa isim, kata benda, dilihat dari perubahan akhirnya, bentuk akhirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Mu'rab. Ya, yang pertama adalah mu'rabun. Dan yang kedua adalah apa? Na'am, mabniyun. Mabniyun. Seperti yang telah pemirsa pahami bahwa mu'rab adalah isim, kata benda dan yang semisalnya yang bisa mengalami perubahan akhirnya, baik ya
perubahan harokatnya, gitu ya, harokatnya, ataupun apa, perubahan apa, harful akhiri, ya, harful akhiri, seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beda dengan mabni, ya. Mabni artinya adalah isim, kata benda ya, dan yang semisalnya, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan, ataupun perintah, yang bentuk akhirnya, akhirnya itu tetap, ya, tidak bisa mengalami apa, perubahan. Beda dengan apa, isim mu'arab, isim yang bisa berubah akhirnya, baik harokatnya ataupun apa, huruf akhirnya. Seperti contoh yang kemarin telah kita buat, ya. Di sana ada apa, kata misalnya kitabun, ya kan, harokatnya apa di sini, dhammatin. Dia tidak selamanya berharokat dengan apa, dhammatin. Harokat akhir dari kata kitabun ini bisa berubah, ya, menjadi harokat apa, naam, kitaban, ya, kitaban. Bisa pula apa, berubah menjadi harokat apa lain, kitabin. Nah, ya. Nah, perubahan dari dhammatain menjadi fathatain menjadi kasratain inilah, ya, suatu kata dikatakan dengan istilah apa, mu'arab, yaitu kata yang bisa berubah. Berubah apanya, di mananya, yaitu berubah harokat akhirnya di bagian akhir dari kata tersebut. Kitabun, kitaban, dan kitabin. Begitu pula ketika kata tersebut diawali dengan alif lam, diawali dengan apa, alif lam, maka dia bisa pula berbentuk seperti ini, al-kitabu. Nah, al-kitabu bisa pula berubah apa, menjadi al-kitaba. Nah, bisa pula dia berubah menjadi apa, naam, al-kitabi, ya. Jadi ada perubahan harokatnya, ya, di akhir dari masing-masing itu kata. Pertanyaannya pemirsa, kapan kata tersebut, kapan isim tersebut bisa berbentuk harokat akhirnya apa, dhammah dhammatain, fathah fathatain, kasrah kasratain? Sudah barang tentu, ya, tergantung dari jabatan, kedudukan kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Fa insyaallah hal itu di pertemuan berikutnya akan kita bahas secara terperinci, insyaallah. Begitu pula dengan apa, ya, huruf akhirnya. Contoh misalnya kita mendapati kata apa, kitabani, ya, artinya apa, dua buah kitab. Perhatikan akhir dari kata tersebut adalah dengan akhiran apa, naam, ya, ani, dengan akhiran apa, ani, kitabani. Apakah selamanya di dalam bahasa Arab ketika hendak menerjemahkan kata dualis, kata yang menunjukkan arti apa, dua, itu hanya menggunakan akhiran ani saja? Tidak pemirsa. Akhiran ani ini bisa berubah dengan apa, akhiran huruf yang lainnya. Maka kitabani, dua buah kitab, bisa berubah menjadi apa, naam, perhatikan, kitabaini, ya, kitabaini. Dia menggunakan akhiran apa, naam, aini. Arti dalam bahasa kita, baik kitabani ataupun kitabaini, artinya sama pemirsa, yaitu dua buah apa, kitab. Begitu pula seterusnya. Seperti contoh misalnya kata naam, muslimuna, ya, muslimuna. Perhatikan, kata muslimuna arti dalam bahasa kita adalah
beberapa muslim. Ya, banyak muslim, orang-orang Islam. Dia menggunakan akhiran apa? Menggunakan akhiran una. Apa? Una. Nah, ketika kita hendak membahasa Arabkan beberapa muslim, banyak orang-orang Islam, apakah ya harus menggunakan ini kata, yaitu kata yang berakhiran dengan apa? Una saja? Tidak. Di sana ada ya huruf ya lain yang dijadikan sebagai apa? Akhirannya. Maka muslimuna, beberapa muslim, bisa pula dituliskan, disebutkan dengan apa? Perhatikan baik-baik. Muslimina. Apa? Muslimina. Dengan menggunakan akhiran apa? Ina. Inilah yang dimaksud dengan apa? Berubah. Yaitu berubah pada akhirnya, meliputi harokatnya, ya, meliputi apa? Huruf akhirnya. Jadi harokatnya kitabun berubah kitaban, berubah kitabin. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Sedangkan berubah huruf akhirnya, kitabani, dua buah kitab, kitabaini juga dua buah kitab. Kapan menggunakan akhiran ani, kapan menggunakan akhiran aini, insya Allah akan dipelajari di pembahasan-pembahasan apa berikutnya. Begitu pula apa? Muslimuna, ya. Bisa juga apa? Muslimina. Dua kata ini dalam bahasa kita, pemirsa, ya, memiliki makna yang sama. Muslimuna, beberapa muslim. Muslimina juga artinya beberapa muslim. Kapan menggunakan akhiran una, kapan menggunakan akhiran ina? Sekali lagi ya, saya menyarankan pemirsa untuk bersabar terlebih dahulu. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas secara terperinci. Begitu pula dengan mu'rab, pemirsa. Mu'rab. Jadi mu'rab ya tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah mabni. Ya. Jadi mabni adalah isim yang tetap. Ya, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk isim yang mabni. Isim yang tidak bisa berubah akhirnya, seperti yang kemarin telah dijelaskan. Salah satunya adalah ismul isyarah. Ismul isyarah yaitu kata tunjuk. Baik hadza ataupun hadhihi ataupun apa? Haula'i, haula'i, dzalika, tilka, ulaika, ulaika. Ya, bentuk-bentuk kata tunjuk tersebut ya dalam keadaan apapun, dimanapun, dia tidak bisa mengalami apa? Perubahan akhirnya. Ya, dia tidak bisa apa? Berubah bentuk akhirnya. Tetap hadza ya hadza, kapanpun, dimanapun. Hadhihi ya akan selalu hadhihi, kapanpun dan dimanapun. Begitu pula dengan dzalika, ya, tilka, dia akan ya bentuknya sama ya sebagaimana ya ketika kata tunjuk tersebut ya masih ditulis sendiri. Masih ditulis apa? Sendiri. Semoga penjelasan ini ya bisa menguatkan pemahaman pemirsa untuk materi apa sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ada di halaman 49 pemirsa. Ya, 49. Tolong yang memiliki bukunya dibuka di halaman berapa? 49 ya, 49. Di halaman 49 dari buku yang ada di tangan antum dan antunna semua, di sana disebutkan oleh penyusun ya tentang ya kata yang bisa berubah bentuk akhirnya. Ya, di sana disebutkan apa oleh penyusun, yaitu kata yang bisa berubah apa bentuk akhirnya. Ya, akan saya hapus dulu pemirsa ya. Nah, kata yang bisa berubah bentuk akhirnya diistilahkan dengan istilah lain apa? I'rab. I'rabun. I'rabun.
I'rab artinya apa? Perubahan. Dari a'raba yu'ribu mu'raban i'raban, ya, yaitu apa? Berubah. Jadi kita fokus ya membahas kata yang apa? Akan berubah akhirnya. Ya, atau dengan istilah lain apa? I'rab. Dan perlu diingat bahwa perubahan ya, perubahan i'rabul ismi. Ya, i'rabul ismi. Perubahan apa? Isim. Perubahan kata benda. I'rabul ismi artinya apa? Perubahan ya pada akhir bentuk kata benda dan yang semisalnya. I'rabul ism artinya apa? Perubahan kata benda. Di dalam kaidah ilmu nahwu, i'rabul ismi ya, perubahan akhir kata benda dan yang semisalnya terbagi menjadi 3 pemirsa. Ya, terbagi menjadi berapa? 3. Nah, ada 3 istilah yang harus pemirsa pahami. Yang pertama adalah ya raf'un, atau disebut pula dengan apa? Marfu'un. Ya, marfu'un. Kemudian yang kedua adalah nasbun, ya, atau diistilahkan lain dengan apa? Ya, mansubun. Kemudian yang terakhir apa? Jarrun. Ya, jarrun. Atau diistilahkan dengan apa? Majrurun. Ya, majrurun. Jadi ini istilah-istilah yang harus pemirsa apa? Pahami bersama ketika ya kita mendapati apa? Isim mu'rab. Ya. Dan perlu diingat, isim mu'rab itu punya beberapa macam, punya beberapa apa? Bentuk. Seperti yang disebutkan oleh penyusun ya di halaman 49 sampai di halaman yang ke berapa? 51. Di sana ada mufrad. Mufrad artinya apa? Kata yang menunjukkan bilangan tunggal, baik jenis laki-laki mudzakkar ataupun jenis perempuan muannats. Yang kedua, di sana ada musanna. Musanna. Musanna artinya apa? Kata yang menunjukkan bilangan dualis. Ya, musanna. Kata yang menunjukkan bilangan dualis. Di halaman 50. Baik, musanna di sini bentuknya mudzakkar ataupun muannats. Baik dia jenisnya laki-laki ataupun jenisnya apa? Perempuan. Kemudian yang ketiga pemirsa, bentuk dari bentuk-bentuk isim mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya ataupun huruf akhirnya. Yang ketiga adalah apa? Jamak. Ya, jamak. Ya, yaitu apa? Yang pertama, jamak mudzakkar salim, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia berjenis laki-laki. Kemudian yang keempat adalah apa? Jamak muannats salim, kata yang menunjukkan bilangan apa? Lebih dari 2 dan dia berjenis muannats. Muannats artinya apa? Perempuan. Bisa pemirsa lihat di halaman 51 ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Jamak taksir. Ya, jamak taksir, yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, akan tetapi ya jamak taksir ini tidak memiliki bentuk yang baku. Ya, tidak memiliki apa? Bentuk yang baku. Bentuk yang tetap. Tapi kita kembalikan kepada apa? Kamus. Ya, beda dengan jamak mudzakkar salim pemirsa, yaitu poin yang ketiga. Jamak mudzakkar salim selalu dia berakhiran dengan apa? Una ataupun ina. Begitu pula jamak apa? Muannats salim, bentuk yang keempat. Jamak muannats salim, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan, selalu dia apa? Berakhiran dengan at. Fathah, alif dan apa? Ta yang terbuka. Atun,
Ya, atin. Ya. Beda dengan jamak taksir, yaitu apa? Isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Bagaimana bisa mengetahui bentuk jamak taksir? Perhatikan, yaitu dengan pemirsa merujuk ke dalam kamus. Yaitu merujuk ke dalam apa? Kamus. Dan pemirsa sudah mempunyai kamusnya seperti ini. Ini saya rekomendasikan, ini cetakan lama ya, yaitu Kamus Arab Indonesia yang disusun oleh Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Ya. Di sini disebutkan kata itu menunjukkan ya arti jamak taksir, yaitu bila kata tersebut terletak sesudah apa? Huruf jim. Huruf apa? Huruf jim. Jadi contoh misalnya di sana ada kata apa? Naam, kitabun. Ya, kitabun. Artinya sebuah kitab. Maka di sana ditulis seperti ini atau ditulis seperti ini pemirsa. Naam, kemudian di sana ada kata apa? Kamis lihat. Kutubun. Apa? Kutubun. Maka kata yang terletak sesudah apa? Huruf jim inilah yang kita katakan sebagai apa? Jamak taksir. Jamak apa? Taksir. Jamak yang tidak ya tetap bentuknya. Bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita dapati di dalam kamus atau orang yang punya bahasa. Jadi kitabun sebuah kitab, kutubun beberapa kitab. Itulah ya sedikit tentang bentuk-bentuk isim mu'rab. Isim yang bisa berubah akhirnya dengan istilah apa tadi pemirsa? Istilah yang pertama adalah raf'un ataupun marfu', nasbun ataupun mansub, jarrun ataupun apa? Majrur. Perlu pemirsa pahami bahwa istilah-istilah tersebut hanya khusus untuk apa? Naam, isim. Perubahan akhir isim, bukan fiil, bukan pula apa? Haraf. Tapi istilah ini raf'un atau marfu'un, nasbun ataupun mansubun, jarrun ataupun majrurun hanya khusus untuk apa? Penamaan penyebutan apa? Isim. Yaitu apa? Isim yang apa? Mengalami perubahan akhirnya. Dan perlu pemirsa ingat, disebutkan di situ ya, bahwa raf'un ataupun marfu'un itu seringkali diistilahkan dengan ya, perhatikan pemirsa, yang pertama adalah na'am, dhammah. Ya, dhammah ataupun dhammatain. Ya. Jadi ketika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab, ya, kata dalam bahasa Arab, kemudian kata tersebut harokat akhirnya itu dhammah ataupun dhammatain, maka bisa dipastikan ya kata tersebut di dalam perubahan akhirnya dinamakan dengan apa? Raf'un. Dinamakan dengan apa? Marfu. Yaitu rafa' marfu dengan apa? Dengan dhammah ataupun dhammatain. Seperti contoh, kitabun. Seperti contoh, al-kitabu. Ketika pemirsa ditanya, kitabun, isim tidak? Isim. Al-kitabu, isim tidak? Isim. Pertanyaannya, kitabun al-kitabu di sini dari 3 istilah ini kira-kira raf'un, ya, nasbun ataupun jarrun. Kita katakan karena kita sudah belajar apa? Ya, bentuk rafa ataupun marfu, yaitu dengan istilah apa? Raf'un ataupun marfu. Tapi ingat bahwa rafa ataupun marfu tidak semata-mata dengan apa? Dengan ini. Tapi di sana ada bentuk yang kedua, pemirsa. Apa bentuk yang kedua? Alif. Alif ya, huruf alif. Jadi yang dimaksud alif di sini adalah kata yang akhirannya itu seperti ini ya. Nah, ani. Ani.
Jadi alif. Bentuk yang kedua dari kata itu dikatakan raf'un ataupun marfu adalah apa? Alif. Apa maksudnya alif? Yaitu kata yang kita dapati dia berakhiran dengan apa? Ani, menunjukkan bilangan apa? Dualis. Menunjukkan bilangan apa? Dualis. Kemudian yang ketiga, pemirsa, ya, yang ketiga yaitu dengan apa? Waw. Ya, waw yang berharokat apa? Sukun. Apa yang dimaksud dengan waw di sini? Yaitu kata yang berakhiran dengan apa? Ini. Ya, una. Ya, una. Jadi ketika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata itu adalah isim, bukan fiil, ya, dan dia berakhiran dengan apa? Una, dhammah, waw sukun, nun yang berharokat fathah, dia menunjukkan bilangan apa? Lebih dari 2, jamak. Ya, jam'un, ya, jam'un. Ya, jam'un. Yaitu bilangan lebih dari apa? Lebih dari 2. Maka bisa dipastikan kata tersebut pemirsa, ya, dia dikatakan sebagai apa? Ya, i'rab marfu ataupun rafa. Ya, ini yang nampak, ini yang apa? Terlihat. Jadi ada dhammah ataupun dhammatain, ada alif. Yang dimaksud alif adalah kata yang berakhiran dengan ani. Ada pula apa? Waw sukun. Waw sukun artinya kata yang berakhiran dengan apa? Una. Jadi ketika pemirsa ya mendapati kalimat seperti ini misalnya, perhatikan baik-baik pemirsa ya. Ada kata alhamdu. Alhamdu. Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Coba pemirsa amati baik-baik. Kata alhamdu di sini bentuk harokat akhirnya dengan apa? Dengan apa? Dhammah. Dengan dhammah. Ya. Kita tahu bahwa dhammah ataupun dhammatain adalah tanda suatu kata itu dikatakan apa? I'rabnya marfu. I'rabnya apa pemirsa? Marfu. Maka dengan cekatan ketika pemirsa ditanya alhamdu, ya, dia isim. Isim itu punya perubahan. Kira-kira i'rabnya rafa, nasab ataupun jar. Maka pemirsa akan segera menjawab apa? I'rabnya marfu. Ya, i'rabnya marfuun. Tandanya dengan apa? Dengan dhammah. Tandanya dengan apa? Dhammah. Ya. Begitu pula misalnya pemirsa mendapati kata ya jaa, na'am. Jaa at-talibani. Ya. Jaa at-talibani. Ya. Perhatikan baik-baik kata yang saya beri garis bawah ini. Jaa at-talibani, jaa at-talibani. Ya. 2 murid, 2 mahasiswa itu telah datang. Kemudian pemirsa saya tanya, mana isim yang ada pada kalimat tersebut? Maka pemirsa akan menjawab at-talibani. At-talibani i'rabnya perubahan akhirnya kira-kira dinamai marfu, mansub atau majrur. Maka pemirsa akan segera menjawab apa? Naam, perhatikan baik-baik. Karena dia berakhiran dengan apa? Ani, maka pemirsa akan menjawab apa? Marfuun. Ya, marfuun. Mengapa? Karena kata tersebut berakhiran dengan apa? Alif. Yang dimaksud alif pemirsa adalah kata yang berakhiran dengan ani yang menunjukkan bilangan dualis. Yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Ja'at talibani. 2 mahasiswa itu, 2 murid laki-laki itu telah datang. At-talibani ya, perubahannya dikatakan apa? Marfu. Tandanya dengan apa pemirsa? Alif. Ya, dengan apa? Dengan alif.
Begitu pula ketika pemirsa ya mendapati kata misalnya, perhatikan baik-baik. Shoma al-muslimuna. Perhatikan pemirsa, shomal muslimuna. Ya. Di sini ada kata apa? Al-muslimuna. Ya, beberapa orang Islam itu telah berpuasa. Shomal muslimuna. Beberapa orang Islam itu telah berpuasa. Ketika pemirsa ditanya dari kalimat tersebut, mana kira-kira yang masuk ke dalam pembahasan apa? Isim. Maka pemirsa dengan cekatan akan menjawab apa? Al-muslimuna. Mengapa dikatakan dia isim? Naam, kita sudah belajar penanda, ciri kata itu dikatakan isim, salah satunya apa? Berawalan dengan alif, alif lam. Nah, kemudian ketika pemirsa ditanya berikutnya, ditanya lebih lanjut lagi, kira-kira al-muslimuna ini perubahannya marfu, mansub ataukah majrur? Maka pemirsa akan menjawab apa? Perubahan akhirnya dia diistilahkan dengan apa? Marfu'un. Mengapa? Karena berakhiran dengan una. Berakhiran dengan apa? Una, menunjukkan bilangan apa? Jamak. Lebih dari dua, ya, lebih dari dua. Jadi shamal muslimuna, al muslimun kita katakan apa pemirsa? Na'am marfu. Ya, marfu'un. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan wawu sukun. Karena apa? Dia menunjukkan bilangan apa? Jamak. Yaitu bilangan lebih dari apa? Dari dua. Jadi dari contoh-contoh tersebut pemirsa, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ja'at talibani, shamal muslimuna, ya. Kata alhamdu at-talibani al-muslimuna dikatakan i'rabnya adalah apa? Raf'un, rafa ataupun marfu. Tandanya apa? Tadi alhamdu dengan dhamma, ya kan? At-talibani dengan alif, ya. At-talibani dengan alif, yaitu akhiran ani. Al-muslimuna dengan wawu sukun, yaitu dengan akhiran apa? Una. Ini penting pemirsa untuk dipahami dan untuk dimengerti, ya, dengan baik dan benar. Mengapa? Agar ketika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab, ya, pemirsa sudah mulai mampu mengelompokkan apakah ini bisa berubah akhirnya ataukah tidak. Kalau dia bisa berubah akhirnya, apakah dia marfu ataukah dia mansub ataukah dia apa? Majrur. Oke, ini untuk yang pertama ya pemirsa, yaitu raf'un. Sedangkan untuk yang kedua, nasbun, nasab ataupun mansub. Nasbun, nasab ataupun mansub memiliki apa? Naam, memiliki tanda. Ya, suatu kata isim itu dikatakan i'rabnya, perubahannya apa? Nasab ataupun mansub. Yang pertama pemirsa, ya, yaitu apa? Fathah. Jadi fathah ataupun fathatain. Ini yang pertama untuk apa? Nasab ataupun mansub. Tandanya apa? Fathah ataupun fathatain. Yang kedua pemirsa, yaitu apa? Ya sukun. Ya, ya sukun. Ya, ya sukun. Apa yang dimaksud dengan ya sukun di sini? Tolong pemirsa pahami. Dia memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bila pemirsa mendapati kata berakhiran ini. Aini. Bentuk yang kedua yaitu bila pemirsa mendapati kata berakhiran dengan ini. Ina. Oke. Ya. Jadi nasab ataupun mansub memiliki penanda. Isim dikatakan apa? I'rabnya, perubahannya itu nasab ataupun mansub. Dia memiliki ciri pemirsa, memiliki tanda. Ada yang bisa kita lihat. Apa yang pertama?
fathah ataupun fathatain. Yang kedua, ya sukun, ya, ya sukun. Apa yang dimaksud dengan ya sukun pemirsa? Yaitu bila pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata itu bentuk akhirnya apa? Aini, apa? Aini. Ataupun bila kata, ya, pemirsa mendapati kata yang berakhiran dengan apa? Ina. Perhatikan contohnya pemirsa. Ya, contoh. Ya, contoh untuk yang kedua ya. Di sana ada, ya, fi masjidaini. Nah, fi masjidaini. Apa? Inna masjidaini. Masjidaini. Oke, perhatikan baik-baik pemirsa. Kata masjidaini di sini, ya, seperti yang pemirsa apa? Lihat, dia berakhiran dengan apa? Aini. Berakhiran dengan apa? Aini. Karena dia menunjukkan bilangan dualis. Bilangan apa? Dualis. Sesungguhnya dua masjid. Ya, inna masjidaini. Maka masjidaini ini ketika pemirsa ditanya, i'rabnya apa? Rafa atau nasab? Maka pemirsa dengan cekatan akan mengatakan masjidaini ini adalah apa? Nasab ataupun mansub. Mengapa? Karena kata masjidaini ini, ya, seperti yang pemirsa lihat, dia berakhiran dengan aini. Aini. Jadi ya sukun di sini maknanya adalah setiap kata yang apa? Berakhiran dengan aini. Yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Inna masjidaini. Sesungguhnya dua buah masjid. Jadi masjidain kita katakan i'rabnya, perubahan akhirnya dari kata ini adalah apa? Nasab, mansub, bukan apa? Rafa, bukan marfu. Begitu pula ketika pemirsa mendapati kata misalnya apa? Inna. Apa? Innal muslimina. Muslimina. Perhatikan pemirsa, ada kata al-muslimina. Innal muslimina. Sesungguhnya beberapa muslim itu. Sesungguhnya beberapa orang Islam itu, ya. Kata al-muslimina ketika pemirsa ditanya, al-muslimin, apakah dia isim? Betul, isim. Dari mana kita tahu dia isim? Berawalan dengan al. Al-muslimin dia termasuk isim yang bisa berubah. Karena dia bisa berubah, maka perubahannya itu memiliki 3 penamaan. 3 kemungkinan nama. Nama yang pertama rofa, nama yang kedua nasab, nama yang terakhir apa? Jar. Maka innal muslimina, karena dia berakhiran dengan ina, muslimina. Perhatikan ya pemirsa, dia berakhiran dengan apa? Ina. Maka kita katakan i'rabnya, i'rab itu artinya apa? Perubahannya dengan istilah apa tadi? Nasbun, nasab ataupun mansub. Ya, yaitu dengan apa? Ya sukun di sini berakhiran dengan ina. Ya, berakhiran dengan apa? Ina. Begitu pula tanda nasab yang berikutnya yang harus pemirsa pahami terlebih dahulu. Ya, yang ketiga pemirsa, yaitu apa? Ya, bentuk kasrah. Ya, bentuk apa? Kasrah. Untuk sementara kita tinggalkan dulu. Ya, kita cukupkan ini dulu ya pemirsa ya. Kita cukupkan ini aja dulu untuk tanda-tanda apa? Nasab. Yang pertama ya, fathah ataupun fathatain, gitu ya. Jadi ketika pemirsa ditanya kitaban, al-kitaba, i'rabnya rafa atau nasab? Kitaban, al-kitaba, i'rabnya rafa atau nasab? Maka pemirsa akan menjawab apa? Nasab. Tandanya dengan apa? Dengan fathah ataupun fathatain. Begitu pula dengan apa? Inna masjidaini, innal muslimina, masjidaini, al muslimina, ya. I'rabnya rafa atau nasab?
pemirsa akan apa? Menjawab apa? Nasab. Karena apa? Di sana ada tanda yaitu ya sukun. Maka di buku kita pemirsa disebutkan di sana yaitu isim yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Ya, isim yang menunjukkan apa? Bilangan dualis. Di halaman 50. Ya, marfu dengan alif, mansub dengan ya. Kemudian musanna, muannas, marfu dengan alif, mansub dengan ya. Jamak mudzakkar salim, marfu dengan wawu, mansub dengan ya. Jamak muannas salim apa? Marfu dengan apa? Dhammah, mansub dengan kasrah. Ya, jadi saya tambahkan di sini. Yaitu apa? Yang ketiga, enggak apa-apa, saya tambahkan kasrah. Ataupun kasratain. Ya. Kasratain. Kasrah ataupun kasratain. Jadi tanda mansub yang ketiga pemirsa, apa tadi yang pertama? Fathah atau fathatain, ya sukun. Yang ketiga adalah apa? Kasrah ataupun kasratain. Ya, kasrah ataupun kasratain. Contoh misalnya pemirsa, innal muslimati. Innal muslimati. Ya. Jadi al-muslimati di sini pemirsa, karena dia apa? Berakhiran dengan kasrah. Ya, berakhiran dengan apa? Kasrah, dan bentuknya adalah jamak. Bentuknya adalah apa? Jamak muannas. Maka ketika pemirsa ditanya al-muslimati, innal muslimati, isim tidak? Isim. Ya, isim. Ditinjau dari apa? Bilangannya, kira-kira apa dia? Jamak yang menunjukkan jenis wanita, perempuan. Ya kan? Beda dengan al-muslimina, beberapa muslim laki-laki. Sedangkan al-muslimati artinya apa? Beberapa muslim perempuan. Jadi al-muslimati berhubung dia berakhiran dengan apa? Kasrah, di mana kasrah termasuk tanda dari tanda nasab ataupun mansub. Maka sekali lagi ketika kita ditanya al-muslimati i'rabnya apa? Kita tidak akan menjawab apa? Rafa. Kita akan menjawab apa? Nasab. Tandanya dengan apa? Dengan kasrah. Ya, mengapa? Karena dia menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan jenisnya adalah apa? Perempuan. Jadi innal muslimati, al-muslimati atau apa? Muslimatin. Ya, muslimatin. Sama saja pemirsa ya. Bedanya di sini berawalan al, muslimatin di sini tidak berawalan al. Yang pertama berakhiran dengan kasrah, yang kedua berakhiran dengan kasratain. Jadi inna muslimatin. Ya, inna muslimatin. Sesungguhnya beberapa muslimah. Muslimatin mansub, tandanya dengan apa? Dengan kasratain. Dengan apa? Kasratain. Karena apa? Karena dia berbentuk jamak, ya, jamak yang menunjukkan jenis apa? Jenis ya perempuan. Ini yang harus pemirsa pahami tentang apa? Tanda dari tanda-tanda apa? Nasab. Ya, tanda dari tanda-tanda apa? Nasab. Jadi dijelaskan apa yang saya terangkan ini dari halaman 49 pemirsa sampai halaman 51. Kemudian yang terakhir pemirsa. Jadi ini adalah tanda apa? Tanda rafa. Sedangkan apa? Ini gitu ya pemirsa. Adalah tanda apa? Nasab. Ada fathah fathatain, ada ya sukun, ada pula apa? Kasrah kasratain. Yang terakhir adalah tanda jar ataupun majrur. Ya. Di sana disebutkan tandanya yang pertama adalah ya. Tolong diperhatikan pemirsa, yang pertama adalah kasrah ataupun kasratain. Kasrah atau kasratain.
Jadi kalau misalnya pemirsa mendapati kata seperti ini misalnya, bis, ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pemirsa mendapati kata ismi berharokat kasroh. Lafzul jalalah berharokat dengan apa? Kasroh. Mengapa? Ya, ini kita katakan ya, i'rabnya perubahan akhirnya dengan istilah jar atau majrur karena dia berawalan dengan apa? Bi, pemirsa. Apa bedanya? Mungkin pemirsa bertanya, apa bedanya dengan innal muslimati? Ya, al muslimati dia karena diawali dengan apa? Inna. Jadi inna dan bi tidak sama. Bi huruf jar, inna huruf yang bisa menasobkan. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi kalau pemirsa bertanya apa bedanya bismillahihi dengan apa? Al-muslimati atau inna muslimatin. Apa bedanya? Beda. Kalau di sini diawali dengan huruf jar bi seperti yang sudah pemirsa hafalkan, sedangkan di sini didahului dengan apa? Inna. Di mana inna itu adalah huruf yang bisa menasobkan kata sesudahnya. Inna artinya sesungguhnya. Ya. Jadi yang pertama apa? Tanda jar kasrah ataupun kasratain. Yang kedua pemirsa, tanda jar adalah apa? Ya sukun. Nah, ya apa? Ya sukun. Jadi ya sukun. Ya sukun di sini ya sama pemirsa. Ya kan? Bisa ya maknanya adalah kata yang berakhiran dengan aini. Bisa pula kata yang berakhiran dengan apa? Ina. Apa? Ina. Ya, bisa aini, bisa pula apa? Ina. Jadi ketika pemirsa mendapati kalimat misalnya bil muslimina, apa? Bil muslimina. Bil muslimina. Kemudian pemirsa ditanya, bil muslimina atau bil muslimaini, ini kira-kira i'rabnya apa? Nggak mungkin pemirsa akan menjawab rofa. Tidak mungkin pemirsa akan menjawab nasab. Pemirsa akan menjawab apa? Jar i'rabnya, majrur i'rabnya. Apa alasannya? Karena dia diawali dengan huruf jar bi. Jadi bi seperti yang sudah pemirsa pahami, bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, hatta adalah huruf-huruf yang bisa mengejarkan. Maka ketika pemirsa ditanya bil muslimina, mungkinkah kita katakan dia nasab? Ya, tidak. Apa bedanya dengan innal muslimina? Beda. Kalau innal muslimina diawali dengan inna. Inna termasuk huruf yang bisa menasabkan. Sedangkan bi adalah huruf yang bisa mengejarkan. Yaitu menjadikan isim kata sesudahnya itu i'rabnya harus apa? Majrur. I'rabnya harus apa? Majrur. Begitu pula ya pemirsa yang ketiga. Ya, yang ketiga. Tanda jar adalah apa? Fathah. Ya, tanda jar adalah apa? Fathah. Ya, fathah. Ya, di sini disebutkan tidak, ya. Ya, tanda jar yaitu dengan apa? Fathah. Ya, tidak disebutkan pemirsa. Jadi kita ulang, ketika mufrad majrurnya dengan kasrah. Ya, ketika dualis musanna majrurnya dengan apa? Ya. Ketika jamak majrurnya juga dengan apa? Ya. Ya. Ketika jamak muannas salim majrurnya juga dengan apa? Kasrah. Muslimatin. Ya. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi untuk jar, ya, untuk majrur kita cukupkan 2 tanda aja pemirsa, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita jabarkan lebih luas lagi, ya, tentang tanda-tanda apa? Jar ataupun majrur, ya. Tapi di sini cukup pemirsa apa? Pahami, ya, bahwa tanda jar, ya,
bisa dengan kasrah atau kasratain untuk mufrad, untuk tunggal, untuk jamak muannats salim, dan untuk apa? Jamak apa? Taksir. Jadi untuk mufrad, tunggal, untuk jamak muannats salim, jamak yang berjenis perempuan, dan untuk jamak taksir. Sedangkan untuk ya sukun, aini, ina, untuk sementara dia digunakan pada apa? Bentuk musanna, dualis, ya. Misalnya apa? Bi muslimaini. Muslimaini. Nah. Bi muslimaini. Jadi bi di sini huruf jar, dia berakhiran dengan apa? Aini. Bi muslimaini. Maka muslimain, ya, dia menunjukkan bilangan dualis. Diawali dengan huruf jar bi. Maka bi muslimaini ketika ditanya i'rabnya rafa, nasab ataupun jar, marfu, mansub atau majrur, kita katakan majrurun. Alasannya apa? Karena diawali dengan huruf jar yaitu bi. Ini ya 3 istilah yang harus pemirsa pahami dengan baik dan benar, ya, agar kita bisa menentukan gitu loh. Isim ini i'rabnya marfu kah, mansub kah, atau majrur. Kalau marfu dengan apa? Ya. Kalau mansub dengan apa? Kalau majrur dengan apa? Dan juga mengapa? Apakah dia mufrad? Apakah dia musanna tunggal, musanna dualis, ataukah jamak? Jamaknya pun dibagi. Apakah jamak yang berjenis laki-laki, ataukah jamak yang berjenis perempuan, ataukah jamak yang tidak tetap? Ya, ini harus dipahami. Dan oleh penyusun dijelaskan dengan begitu detail, ya. Dan ini saya jabarkan agar pemirsa lebih bisa memahami lagi. Dari halaman 49 sampai halaman yang ke-50 51, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan, ya, dengan tanda apa? Yaitu yang cabangnya. Jadi ada tanda asli seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada pula apa? Cabangnya seperti yang sudah saya sebutkan, seperti waw sukun, seperti alif, seperti ya sukun. Nah, itu tanda-tanda apa? Cabangnya. Jadi ada tanda apa? Asli seperti dhamma, dhammatain, fathah, fathatain, kasrah, kasratain. Ada pula apa? Tanda cabangnya. Ya, cabangnya seperti apa? Alif, waw sukun, ya sukun, ya. Kemudian apa tadi? Ya sukun pada musanna dan jamak untuk isim yang i'rabnya mansub. Ini saja pemirsa yang bisa kita pelajari, dan tolong gitu ya, di halaman 53 sampai halaman 5 sampai halaman 54, ya, tolong diperhatikan dengan baik dan benar agar pemirsa bisa mengaplikasikan rumusan-rumusan ini, pembahasan ini, kaidah ini di dalam, ya, mempraktekkan baik ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Jika ada kebenaran, kesempurnaan semata-mata datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan, semata-mata datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan, ya, atas kekurangan, kesalahan yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.